Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nikadek Suparyani, NIM 181034009. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang latar belakang pembangunan e-commerce pada bookstore. Apa itu bookstore? Nah, bookstore merupakan toko buku yang bergerak dalam bidang penjualan produk, khususnya produk buku. Di mana bookstore ini menjual buku-buku dalam berbagai jenis kategori, baik itu kategori sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kategori buku lainnya. Lalu, bagaimana proses transaksi pada bookstore? Nah, proses transaksi pada bookstore masih dilakukan secara langsung, di mana calon pelanggan harus datang langsung ke toko untuk mencari dan membeli buku yang mereka inginkan. Namun, proses transaksi yang seperti ini sedikit sulit untuk calon pelanggan yang mungkin jaraknya agak terlalu jauh dari lokasi toko buku ini, sehingga mereka akan kesulitan untuk melakukan transaksi. Selain itu, proses manajemen buku pada bookstore belum dikelompokkan sesuai dengan kategori buku, sehingga ini mengakibatkan ketika penjaga toko atau pemilik toko dan calon pelanggan ingin mencari buku dan membeli buku, akan kesulitan di dalam mencarinya karena buku masih acak di dalam penempatan dan belum terurut berdasarkan kategori. Selain itu, proses pembuatan laporan pada bookstore masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mencatat ke dalam buku penjualan dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi lama dalam bentuk faktur penjualan dalam rentan waktu 1 bulan. Di samping itu, dalam proses penyampaian informasi mengenai data buku yang ditawarkan, hanya sebatas menggunakan brosur dan poster. Itu pun hanya dibagikan di sekitar wilayah toko buku dan pelanggan yang secara langsung datang ke toko. Nah, ini mengakibatkan tidak meratanya informasi yang didapatkan. Apalagi pelanggan yang berlokasi jauh dari toko ini pasti tidak akan mendengar, sehingga mereka tidak akan mengetahui mengenai tawaran yang ada pada toko bookstore ini. Selain itu, akan mempengaruhi juga pada tingkat penjualan pada bookstore. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tadi, maka pembangunan sebuah aplikasi penjualan buku online merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi mekanisme sistem penjualan yang berjalan saat ini, di mana ini akan sangat membantu toko buku di dalam memasarkan produk secara luas, baik itu secara online maupun secara langsung di toko buku. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang target customer dari pembangunan e-commerce toko buku. Target yang pertama yang dituju yaitu para tingkatan pelajar seperti SD, SMP, SMA, maupun SMK, serta ada mahasiswa dan tentunya masyarakat umum. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya materi akan disampaikan oleh kelompok saya. Nama saya Lutfia Firliana. Produk yang dijual di sini terdapat beberapa jenis buku yang dijual, yaitu yang pertama ada buku pelajaran tingkat SD, SMP, SMA atau SMK. Yang kedua adalah buku referensi dan kamus. Yang ketiga buku fiksi. Yang keempat buku tentang keagamaan. Yang kelima novel. Yang keenam buku tentang cerita anak. Yang ketujuh buku bisnis dan ekonomi. Yang kedelapan buku tentang pengembangan diri. Yang kesembilan buku ilmu sosial. Yang ke-10 buku psikologi. Yang ke-11 buku masakan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aijuniari, NIM 181034007. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode pembayaran. Metode pembayaran yang dapat digunakan pada bookstore ini dapat dua cara. Yang pertama, melakukan transfer bank, dan yang kedua COD atau cash on delivery.
Nah, melalui transfer bank ini, pembeli akan menyimpan transaksi online terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan akun bank e-commerce atau kode referensi yang diperlukan. Sehingga ketika pembeli sudah memiliki waktu luang, pembeli dapat pergi ke ATM atau menggunakan mobile banking untuk melakukan pembayarannya. Nah, batas waktu yang diberikan selama 2 kali 24 jam untuk pembeli melunasi pembayarannya. Cash on delivery atau COD melalui pembayaran tunai atau tepat waktu tentu saja memudahkan pelanggan karena pembayaran dapat dilakukan pada saat yang sama dengan penerimaan barang. Meskipun masyarakat disarankan untuk mengurangi penggunaan uang tunai, namun banyak di antara mereka yang menilai bahwa pembayaran secara tunai adalah pembayaran yang paling aman. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Vidya Ayu Nur Komaria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengiriman. Metode pengiriman yang dilakukan ada dua, yaitu pengiriman langsung dan pengiriman tidak langsung. Yang pertama, pengiriman langsung. Jenis pengiriman ini bisa membantu penjual untuk mengirimkan barang dengan cepat, sehingga pembeli dapat menerima barang yang dipesan pada hari yang sama. Contoh yang digunakan dalam pengiriman langsung yaitu yang pertama ada GoSend, adalah salah satu layanan on demand dari Gojek yang digunakan untuk mengantarkan barang dengan menggunakan sepeda motor. Yang kedua ada GoBox, sama halnya dengan GoSend. GoBox juga dapat dipesan melalui aplikasi Gojek. Bedanya, GoBox digunakan untuk mengirimkan barang dalam jumlah yang banyak dan ukuran barang yang lebih besar dengan menggunakan mobil box dan mobil pick up. Yang kedua ada pengiriman tidak langsung. Jenis pengiriman ini biasanya memakan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan pengiriman langsung. Jenis pengiriman ini digunakan untuk mengirimkan barang antar kota dengan rentang waktu pengiriman 2-3 hari. Contoh dari pengiriman tidak langsung yang digunakan yaitu JNE, Tiki, dan JNT.